Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik serta inayahnya kita dapat menjalankan segala aktivitas sebagaimana semestinya. Salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaat beliau adalah suatu hal yang sangat kita damba-dambakan kelak di yaumul qiyamah. Baik, perkenalkan, nama saya Femse Solidaris. Saya mahasiswa aktif dari UINSI Samarinda. Saya mengambil prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah pendidikan Islam pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dakwah beliau itu dilakukan dengan dua metode, yakni yang pertama beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, yakni dengan menyampaikan syariat, menyampaikan firman Allah door to door, yakni menyampaikannya dengan secara langsung. Pertama kepada istri beliau, kemudian kepada paman beliau dan sanak keluarga beliau. Namun seiring berjalannya waktu, beliau mulai berdakwah secara terang-terangan, yang mana hal itu tentu saja atas dasar dan instruksi dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kurikulum dan materi pendidikan Islam di zaman Mekah itu ada tiga, yakni ada pendidikan keimanan, kemudian ada pendidikan mengenai ibadah, dan yang ketiga adalah pendidikan yang berkaitan dengan akhlak. Adapun sasaran dan peserta didik pendidikan Islam di zaman Mekah adalah yakni as-sabiqunal awwalun, atau kerabat terdekat dan sahabat para nabi. As-sabiqunal awwalun adalah orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Kemudian metode pembelajaran di Mekah. Rasulullah dalam menyampaikan syariat Islam periode Mekah memiliki beberapa metode dalam menyampaikan syariat Islam kepada lingkungan. Yang pertama yakni dengan ceramah, yakni beliau dengan menyampaikan ilmu-ilmu dengan cara berpidato, berkhutbah, dan majelis ceramah. Kemudian ada juga metode diskusi. Jadi metode diskusi itu di zaman Nabi sudah menjadi suatu hal yang sangat biasa. Kemudian ada metode tanya jawab, yakni dari sahabat langsung bertanya kepada Rasulullah. Kemudian ada metode bimbingan, yakni bimbingan Nabi terhadap keluarga beliau, terhadap masyarakat beliau. Kemudian ada demonstrasi, dan yang terakhir yakni hafalan. Adapun lembaga pendidikan Islam di Mekah, yang pertama yakni Rumah Sahabat, Darul Al-Arkam. Kemudian Rasulullah juga berdakwah di masjid. Lalu pembiayaan dan fasilitas pendidikan, tentu saja dalam menjalankan syariatnya, dalam menjalankan dakwahnya dibutuhkan sebuah kekuatan finansial untuk menunjang kelancaran dan kesuksesan dalam mendakwahkan agama Islam, yang mana fasilitator pembiayaan yang pertama itu ada Abu Thalib, paman beliau. Kemudian ada sahabat-sahabat Nabi yang terdekat,
ada Abu Bakar, ada Utsman dan yang lain-lain. Kemudian yang ketiga ada istri beliau, yakni Siti Khadijah. Kemudian peserta didik Nabi Muhammad, peserta didik di periode Madinah. Kemudian ada metode pembelajaran di Madinah, yakni kurang lebih seperti di Mekah, namun ada beberapa perbedaan. Di antaranya yakni ada bermain peran, kemudian penugasan berperang, kemudian ada musyawarah. Pendekatan dalam pendidikan Islam di Madinah yakni dengan menggunakan fitrah, yang mana memberikan ajaran sesuai dengan kemampuan intelektual dan kecerdasan peserta didik, latar belakang profesinya, serta situasi dan kondisi yang menyertainya. Kemudian ada lembaga pendidikan Islam di Madinah. Yang pertama ada Masjid Quba, yakni dan Masjid Nabawi, kemudian ada Khutab, kemudian ada Sufah. Lalu pembiayaan atau fasilitator pada masa dakwah Nabi di Madinah yakni ada dua. Yang pertama dari sahabat Nabi di sana, dan yang kedua adalah penguasa konglomerat yang ada di daerah Madinah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.